partai-partai politik merapat ke Bapak, apakah Bapak punya pemikiran bahwa oh ini ke depan 2024 ini yang paling cocok untuk saya atau Pak Farid ini harus bergandeng tangan dengan partai politik ini, atau seperti apa nih Pak Farid? Menurut Mas Udik gimana coba? Saya kan sudah bilang, kita melihat dinamikanya ya, dinamika politik yang ada, karena yang namanya politik itu sejati berubah. Karena kan ada isu itu Pak Farid nggak serius. Misalnya saya bilang iya, tapi partai politik tidak ada yang musuh, saya mau bilang apa? Kan gitu kan? Misalnya saya bilang tidak, tapi ada dorongan masyarakat yang kuat, nah itu apa harus ditolak misalnya kan itu kan? Sehingga kita melihat situasi. Nah kita nanti kuncinya di bulan Agustus, siapa sih calon-calon yang akan didaftarkan ke KPU gitu loh. Oh. Artinya kalau ada partai yang mengusung Pak Farid, ada juga masyarakat begitu atau siap memberikan dukungan, ya itu tidak bisa ditolak ya Pak, yang harus siap maju. Menurut saya gimana? Harus maju. Oh harus maju. Ya, selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi Mas Rudi, Mas Joshua. Ya, ini bagaimana kabarnya, sehat selalu ini Pak Farid? Alhamdulillah sehat. Biar sehat setiap pagi olahraga. Amin. Ya, ini Pak Farid, ini ngomong-ngomong dalam obrolan kopi hangat di pagi hari ini ya Pak Farid. Ini Pak Farid kan selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Cilacap. Terus yang kedua ini baliho-baliho Pak Farid juga hampir menyebar ke seluruh penjuru Kabupaten Cilacap ini, dengan berdampingan dengan mungkin paguyuban atau kelompok masyarakat Bumi Ngapak Raya atau seperti apa ini. Kelihatannya Pak Farid akan ambil bagian apa dalam Pilkada 2024, seperti apa nih Pak Farid? Jadi dengan Bumi Ngapak Raya, yang kebetulan dengan Mas Kowo. Mas Kowo itu salah satu pengurus Bumi Ngapak Raya yang ada di Maos. Dia juga pengurus Laskar Nusa Kambangan. Jadi pada saat mau lebaran, dia itu minta izin, Pak, saya mau mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Saya izin masang gambarnya Pak Farid dengan saya, boleh nggak boleh silahkan aja. Oke, mau masa-masa dilarang. Gitu Mas Rudi. Oke, ya selanjutnya Pak Farid, tentunya ini Pak Farid kemarin di bulan-bulan yang lalu ini beranjang sana atau bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar Jawa Tengah ya. Tentunya oleh-olehnya seperti apa sih Pak Farid yang bisa diceritakan kepada masyarakat ini? Apa Pak Farid ini akan berteduh di pohon beringin ataukah seperti apa, dan akan berkoalisi mungkin barangkali mencari-cari teman untuk di Pilkada 2024 atau seperti apa nih Pak Farid? Kalau mencari teman, saya akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Oh, kan begitu gitu. ya. Mencari teman, silaturahmi, dan seterusnya. Kalau masalah Golkar, sering saya sampaikan bahwa saya dipanggil untuk ke sana bersilaturahmi. Jadi siapapun yang undang saya, apa itu pejabat publik, apa organisasi, atau apapun namanya, insya Allah saya siap 24 jam. Sehingga kita banyak diskusi dengan Ketua Partai Golkar, diskusi bagaimana mensikapi Pilkada 2024 dan bagaimana Golkar itu bisa maju gitu, katanya gitu. Oh, seperti itu. Tentunya mungkin dari hasil anjang sana dulu, dengan sampai detik ini sudah ada informasi seperti apa Pak yang bisa disampaikan ke Pak Farid dari DPD Golkar Jawa Tengah ke Pak Farid ini Pak? DPD Golkar kan organisasi yang besar, jadi tidak asal milih orang untuk kontestasi pilkada kan. Sehingga dari Golkar akan mengadakan survei baik internal pun eksternal gitu loh. Nah, sampai hari ini saya belum tahu bagaimana hasilnya, siapa yang paling
bagus, polnya yang paling tinggi sampai hari ini saya belum tahu hasilnya. Itu Mas Budi. Terkait adanya informasi kemarin bahwa di internal Partai Golkar sendiri ada kaitannya dengan Mas Patrias Moro, seperti apa nih tanggapan Bapak? Ya saya kira itu bagus ya. Mas Patrias Moro itu orangnya muda, berdedikasi tinggi dengan Golkar. Kalau muda kan bisa orangnya energi. Itu salah satu bahwa Mas Moro juga orangnya energi. Itu. Ini sisi lain juga ini Pak Samsul kelihatan begitu dekat juga dengan Pak Farid ya. Dengan Pak Samsul ini akan bergandeng tangan untuk pilkada di 2024 atau seperti apa nih Pak Farid? Yang namanya politik kan sedikit berubah kan gitu ya. Sehingga kita menjalin dengan semuanya ya. Kita menjalin dengan semuanya, dengan Pak Taufik juga wianan, kadang-kadang ayo ngopi bareng gitu loh. Oh iya. Ya, dengan Mas Awan juga sama. Kemarin waktu layadan juga ketemu, sehingga kami menjalin semuanya dengan tokoh-tokoh yang berpotensi untuk berkontestasi di dalam pilkada 2024. Oke. Artinya mungkin Pak Farid ini salah satu tokoh yang digadang oleh beberapa partai politik, sepengetahuan kami. Di PDI juga sepertinya ya seperti itu, terus yang di Golkar, kemudian di Gerindra juga pernah soan ya Pak ya ke tempat Bapak lah. Terus beberapa partai politik juga seperti PKB soan juga ke tempat Bapak. Nah, artinya dengan posisi yang seperti itu, partai-partai politik merapat ke Bapak, apakah Bapak punya pemikiran bahwa oh ini ke depan 2024 ini yang paling cocok untuk saya atau Pak Farid ini harus bergandeng tangan dengan partai politik ini, atau seperti apa nih Pak Farid? Menurut Mas Budi gimana coba? Jadi kan semua partai politik punya hak dan kewajiban lah ya, punya hak untuk mencalonkan, punya kewajiban untuk mensosialisasikan calon-calonnya kan. Kalau sebuah partai politik punya bupati, punya wakil kan suatu kebanggaan. Sehingga partai politik sekarang mungkin sedang menjaring calon-calon, baik itu lewat terbuka pendaftaran maupun face to face gitu loh. Sehingga kami selalu mengikuti perkembangan, ya kita mengikuti perkembangan politik yang ada di Cilacap. Namanya politik kan sedetik bisa berubah dan sebagainya, dan antara pusat, provinsi dan kabupaten harus ngejun, tidak boleh tidak sepaham, tidak selinier, itu kan harus tetap tiga unsur itu harus satu. Seperti itu ya Pak ya. Artinya dengan adanya sekarang ini sudah mulai ibaratnya pilkada ini sudah mulai suhunya itu mulai naik ini Pak. Ada tampilannya Pak Samsul, kemudian Pak Waludin, kemudian Mas Taufik Nur Hidayat dan lain sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang mewarnai keadaan yang saat ini, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh yang lain juga. Nah, menurut pandangannya Pak Farid sendiri dengan pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai mantan birokrat senior di Cilacap, tokoh senior juga, keadaan politik yang kurang 5 bulan ke depan untuk Pilkada Cilacap seperti apa nih Pak Farid? Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga suasana kondusif. Saya mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai, termasuk ASN yang harus netral untuk menjaga situasi biar kondusif. Saya juga pesan kepada OPD, gunakan APBD sesuai dengan maksud dan tujuan OPD itu mengajukan anggaran. Jangan sampai nanti di situasi politik ini nanti anggaran disalahgunakan. Karena yang berisiko nanti pengguna anggaran dari masing-masing OPD. Saya hanya mengingatkan saja, tolong itu jangan sampai terjadi. Karena sekarang kan OPD semuanya kan seperti di akuarium, semuanya melihat. Sehingga saya hanya mengingatkan saja untuk yang berhati-hati dan untuk netral.
Saya kira gitu Mas Rudi. Sehingga insya Allah kalau semuanya sesuai dengan porsi masing-masing, Cilacap akan kondusif untuk 2024. Itu Mas Rudi. Artinya ya Pak ya, dengan Bapak sudah berkomunikasi dari beberapa partai Kabupaten Cilacap ini, berarti memang sudah siap untuk maju ya Pak ya, untuk didapati Cilacap. Saya kan sudah bilang, kita melihat dinamikanya ya, dinamika politik yang ada, karena yang namanya politik itu sedetik berubah. Karena kan ada isu itu Pak Farid nggak serius. Misalnya saya bilang iya, tapi partai politik tidak ada yang mengusung, saya mau bilang apa? Kan gitu kan? Misalnya saya bilang tidak, tapi ada dorongan masyarakat yang kuat. Nah itu apa? Harus ditolak misalnya kan itu kan? Sehingga kita melihat situasi. Nah kita nanti kuncinya di bulan Agustus. Siapa sih calon-calonnya akan didaftarkan ke KPU gitu loh. Artinya kalau ada partai yang mengusung Pak Fahri, ada juga masyarakat begitu atau siap memberikan dukungan, ya itu tidak bisa ditolak ya Pak ya, harus siap maju. Menurut saya gimana? Harus maju. Oh harus maju. Tapi bagaimana nih Pak, menurut pendapat Bapak juga ketika masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap ya berbondong-bondong ingin menjadi seorang PNS, tapi sisi lain ini ada yang sudah menjadi PNS malah kepengen mengundurkan diri dan terjun ke dunia partai politik. Nah, salah satu yang terjadi dulu Pak Samsul juga pernah menjadi PNS kemudian beralih ke dunia partai politik mengundurkan diri. Nah, ini nampaknya Pak Awaludin juga akan demikian mengikuti jejaknya Pak Samsul. Nah, itu tentu tanggapan Bapak gimana nih Pak? Ya memang itu pilihan hidup. Oh iya. Jadi itu pilihan hidup yang harus dilakukan oleh seseorang. Kan itu pilihan hidup menurut saya ya nggak apa-apa sih, itu pilihan hidup kan gitu. Pilihan hidup saya ASN, PNS sampai pensiun kan, kita sudah pensiun kan gitu. Mas Samsul bahwa dia pilihan hidupnya saya mengundurkan diri PNS. Ini mungkin Pak Awal misalnya, ya itu kan adalah pilihan mereka berdua gitu menurut saya. Dan perlu dihargai ya. Gitu ya. Oke. Ya terima kasih Pak Farid, obrolan sekilas dalam kopi hangat pagi hari ini. Kami berdoa mudah-mudahan Pak Farid sehat selalu. Amin. Dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Amin. Dan pilkada tentunya banyak mengharap Pak Farid bisa ikut ambil bagian di pemilu kada 2024. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.